Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Abai Gunawan. Dan teman-teman, sekarang kita masih di segmen ngobrolin motor. Nah, di ngobrolin motor kali ini saya mau ngebahas salah satu motor yang terbaru, baru di launching juga kemarin-kemarin dari Honda lagi. Lah, kok Honda lagi sih bang? Wah, ini kayaknya request khususnya dari Honda. Enggak juga ya. Karena di rumah saya juga ada motor tuh, ada dua teman-teman. Ada Honda, Yamaha juga ada. Nah, tapi karena memang Honda baru-baru ini tuh banyak keluarin motor terbaru ya, apalagi Honda di luar Indonesia, kayak kemarin itu di Malaysia gitu ya, ada CB 250 Sport Neo Cafe. Nah, sekarang saya akan ngebahas motor terbaru dari Honda juga yang baru di launching di India. Ini dia CB 300F. Nah teman-teman, ini dia generasi terbaru dari CB 300F. Wah, ini kok nanggung ya, nggak 2,5 aja gitu, 250 atau enggak ya 350 kayak Royal Enfield ya. Tapi ya itulah pilihan dari Honda teman-teman. Karena mungkin pasar di India itu ya lebih laku di 300 cc mungkin ya. Nah, kita bakal langsung bahas aja teman-teman seperti apa motor dari CB 300F ini. Nah, dimulai dari tampang depan teman-teman ya. Nah, kalau dari tampang depan teman-teman pasti nggak asing lagi, karena memang headlampnya itu sama banget, persis banget, copy paste banget dengan CB 150R yang ada di Indonesia. Perbedaannya hanya di cover lampunya aja ya, atau rumah lampunya aja. Jadi cover lampunya ini dia lebih tebal ya, lebih gede, bentuknya juga lebih dinamis, si desainnya juga lebih tajam-tajam, lebih sangar, lebih sporty lah bisa dibilang ya, dibanding dengan CB 150R yang memang desainnya lebih simpel dan tidak terlalu gede atau tidak terlalu tebal. Nah, kalau ini yang CB 300F ini memang desain depannya itu, rumah lampunya atau cover lampunya itu lebih tebal dan lebih sporty teman-teman. Ada warna merahnya di atas gitu ya. Nah, memang karena ini warnanya warna merah teman-teman, jadi warnanya di atas itu merah. Kalau hitam ya hitam, ada yang biru nggak salah, yaitu biru juga. Bergeser agak sedikit ke samping teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatiin di depan ini ada shock breaker warna emas, yes betul, karena dia udah pakai USD atau upside down shock breaker depannya dari Showa juga. Nah, kalau dari shock breaker sama lampu, teman-teman pasti langsung wah ini mas CBR 150R banget ya, apalagi yang terbaru kemarin tuh CBR 150R juga sama-sama di upgrade udah pakai shock breaker gede ya dengan upside down. Nah, kalau di CB 300F ini dia pakai Showa dengan lebar atau diameter 37 mili. Jadi lumayan gede teman-teman. ZX 25R aja kan 38 tuh. Nah, ini dia pakai yang 37 mm. Jadi menurut saya ini lumayan cukup lebar atau lumayan cepat gede lah teman-teman. Nah, geser ke bawah, itu di bawah itu ada spakbor. Spakbornya mirip-mirip sama CB 150R, tapi desainnya agak sedikit berbeda teman-teman. Di situ ada jambangnya, terus dari lebarnya juga ya sama-sama aja sih sebetulnya ya. Terus untuk ban depan teman-teman ya, ban depan ini dia dibalut dengan lebar ban 110/70, jadi lumayan cukup besar. Cuman di sini yang berbeda itu ada di peleknya ya. Peleknya itu lebih, desainnya itu mirip-mirip sih sebetulnya sama yang CB 150R yang ada di Indonesia. Tapi dia menurut saya desainnya itu agak lebih sedikit lebih sporty, lebih ganteng gitu ya, karena lebih ramping, tapi lebarnya itu cocok pas gitu dengan lebar ban yang tadi 110 atau profil ban dengan profil 110/70. Jadi menurut saya ini proporsional banget nih dengan pelek yang seperti itu desainnya dan profil ban yang seperti itu, lebar pula. Menurut saya ini keren banget untuk di bagian roda depannya. Nah, untuk remnya, dia remnya masih rem biasa ya, nggak floating, masih ditempel di pelek gitu untuk si cakramnya, tapi dia udah pakai ABS. Dan ini bagusnya udah 2 channel ABS ya tentu ya, udah 300 cc. Kalau rem belakangnya masih belum ABS atau depannya masih belum ABS ya,
keterlaluan sih menurut saya, karena ini tenaganya lumayan gede, torsinya lumayan gede, jadi dengan rem yang mumpuni atau rem dengan dual channel ABS, menurut saya ini lebih dari cukup untuk seekor CB300F. Bergeser ke atas teman-teman, nah ini udah pasti ngasing lah ya. Lampu sein satu untuk semua, bentuknya kotak, ya walaupun sudah LED sih ya oke lah udah LED. Memang Honda nih akhir-akhir ini ya, dari beberapa tahun ke belakang mau motor Matic Premium ya khususnya ya, Matic Premium sama motor sport premiumnya itu semuanya udah LED, kecuali ya kayak Verza, terus Honda Beat ya cuman lampu depannya doang, tapi rata-rata lampu utamanya udah pakai lampu LED, berikut juga lampu sen dan lampu rem. Tapi ya kalau kayak misalkan apa ya, Scoopy cuman lampu depannya doang, terus apa lagi, Beat lampu depannya doang, terus Verza itu nggak ada LED-LEDan malah Verza, jadi itu bukan termasuk premium sih kalau Verza. Tapi kalau yang premium semuanya udah LED dari depan sampai belakang. Beda dengan tetangganya tuh ya, rivalnya. Itu rata-rata kalau lampu sennya itu nggak ada yang pakai LED kalau nggak salah ya. Di Indonesia tuh nggak ada yang pakai LED. Jadi ya mungkin saingannya bisa bukan meniru sih, mengikuti teknologi dari Honda biar bukan ramah lingkungan sih. Energinya cukup kecil untuk LED itu menyerap dari kelistrikan motor. Jadi cukup hemat baterai juga atau hemat aki teman-teman. Nah, lampu sen seperti itu ditaruh di atas ya, sekali lagi saya kurang suka sih dengan lampu sen yang di atas kayak gitu ya. Ya kayak CB250 yang Neo Sport Cafe juga saya nggak suka tuh di atas. Cuman ya gimana lagi ya, itu mungkin desainnya sekarang udah seperti itu. Tapi kalau di CB300F ini masih acceptable teman-teman, karena di pinggirnya ya, pinggir shock breaker tuh itu ada shroud yang gede banget dari tangki atas. Jadi dari tangki atas tuh ya desainnya tuh langsung ke bawah sampai ke depan. Jadi menurut saya memang oke sih, masih oke lah, karena kalau misalkan si lampu sennya ditaruh di pinggir lampu utama ya itu bakalan mentok teman-teman sama si shroudnya. Jadi ya oke lah, nggak apa-apa lah ya, ditaruh di atas juga nggak apa-apa. Tapi itu selera sih, balik lagi selera. Kalau saya sendiri kurang suka. Nah, bergeser ke tangki teman-teman. Di tangki ini ya tadi saya bilang shroudnya tuh gede banget dari atas sampai ke depan ke bawah gitu ya. Nah, kalau ini beda banget sama yang CB150R. CB150R yang terbaru pun shroudnya itu nggak terlalu gede dari atas, itu gedenya di bawah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman perhati ini, CB150R memang agak sedikit lebih gede dengan cover tangkinya yang agak lebih besar, tapi kalau shroudnya itu lebih ramping dibanding dengan CB300F ya tentu ya, karena mesinnya juga lebih kecil kalau CB150R ya. Mungkin ini untuk mengimbangi dari mesin yang gede, biar nggak tumpang gitu, mesinnya gede, tangkinya kecil, aneh gitu ya. Nah, untuk tangkinya sendiri teman-teman, ya pasti cover-coveran ya, tangki besinya cuman paling tengahnya doang teman-teman. Untuk kapasitasnya sekitar 14,1 liter, ya lumayan cukup gede untuk CC 300 ya, oke lah. Nah, itu tangkinya seperti itu teman-teman. Nah, di sisi speedometer nih teman-teman, ada yang unik ya di speedometer CB300F ini ya. Seperti yang kita tahu ya, akhir-akhir ini memang Honda motor itu memakai LCD panel untuk yang negatif display di beberapa motor premiumnya ya, kayak Sport Premium ataupun yang Matic Premium, kecuali yang Honda Beat, Scoopy gitu ya, ataupun apalagi tuh ada Genio itu masih analog, yang digitalnya juga ada ya dikit doang ya di Scoopy ya. Tapi kalau untuk di premium kayak PCX ataupun ADV, terutama yang ADV yang terbaru, itu LCD panelnya udah pakai negatif display, backlightnya itu bukan blacklight ya, backgroundnya tuh warna biru, tulisannya putih angka-angkanya. Nah, di CB500 lagi, kebocoran, mungkin ada nanti ya CB500 mungkin. Di CB300F ini dia pakai negatif display kotak yang sama persis, sama banget sama yang ADV 160 yang kemarin di launching, yaitu sama juga ADP 300 atau ADP 2,5 atau 300 ya, yang udah di launching beberapa waktu yang lalu di negara tetangga teman-teman. Nah, si negatif displaynya ini dia warna biru, bentuknya kotak sama banget sama ADP 160, cuman fiturnya di sini ada sedikit berbeda teman-teman ya. Perbedaannya itu di situ yang di CB300F ini dia udah ada RPM-nya, ya sama juga sih di ADP juga ada ya, ada RPM-nya, ada speedometer atau penunjuk untuk kecepatannya, ada juga trip A, trip B, average gitu ya. Nah, tapi yang paling unik teman-teman, sama juga halnya ya dengan yang ADP 160, tapi di sini udah aktif. Kalau di CB300F ini udah aktif teman-teman. Kalau di CB lagi ADP 160 ini belum aktif. Nah, di CB300F ini udah aktif, yaitu koneksi dengan handphone atau fitur HS VCS.
singkatan dari apa itu ya, nanti ya saya cantumin di video aja lah, lupa kepanjangannya apa. Nah, ini udah ada fitur HS VCS untuk tipe yang paling mahal, teman-teman. Di situ ya terlihat ada indikator atau notif BlackBerry, Bluetooth, soalnya tulisannya B ya. Ada notif icon Bluetooth, di sampingnya itu ada notif untuk pesan ataupun notif untuk SMS, mungkin ya WhatsApp dan sebagainya. Di situ ada indikatornya. Di sampingnya ini yang menarik ya, itu ada indikator atau icon musik. Kemungkinan bisa mengatur musik next atau volume lah minimal di CB300F ini. Sampingnya itu ada segitiga, itu adalah notif atau icon untuk GPS. Cuman saya belum dapat bocoran nih teman-teman, GPS-nya seperti apa. Kalau Royal Enfield itu kan jelas ya, dia ada bullet di kanan gitu ya, di samping speedometer untuk penunjuk arah, itu khusus untuk penunjuk arah. Dan kalau di Royal Enfield juga dia udah warna ya, udah berwarna atau udah pakai TFT. Nah, tapi kalau di CB300F ini saya kurang tahu nih penunjuk arahnya berbentuk apa. Itu kan cuma panah doang gitu ya. Saya nggak ngerti apakah mungkin nanti ada fitur khusus atau yang lainnya, saya belum ada bocoran lagi. Nah, di sampingnya lagi itu ada notif untuk telepon. Jadi kalau misalkan teman-teman ada telepon nih di jalan gitu ya, ada telepon, itu nggak perlu pakai smartwatch atau apa ya. Smartwatch bisa sih biar kelihatan yang telepon siapa ya, tapi ya minimal yang nggak pakai smartwatch itu bisa ada indikator untuk telepon, tapi diangkatnya jangan sambil jalan, harus ke pinggir dulu ya teman-teman. Kecuali kalau pakai headphone Bluetooth, tapi kayaknya nggak boleh juga ya headphone Bluetooth ya. Nggak tahu sih regulasi sekarang kayak gimana. Nah, itu dia teman-teman untuk fitur koneksi HP yang ada di CB300F. Nah, di speedometernya itu di bawah yang indikator-indikator untuk koneksi HP atau notifikasi HP itu ada motor, icon motor miring, ada standarnya. Nah, ini dia teman-teman fitur unggulan juga dari CB300F. Kalau teman-teman sudah pakai Honda dari lama ya, apalagi Honda Matic tuh Vario tuh yang terawal kalau nggak salah, itu kalau distandarin kan mati tuh si mesinnya ya. Tapi kalau misalkan bukan mati sih, tapi lebih ke nggak bisa di starter. Nah, sama juga halnya di Honda CB300F ini. Tapi kalau ini ada indikatornya. Kalau itu kan cuman mati doang. Kalau ini selain mati motornya atau nggak bisa dinyalain ketika standar lagi ke bawah, itu ada indikatornya teman-teman. Kalau misalkan standar di bawah, ini ada klip-klip tuh, oh itu ternyata standarnya masih ke bawah nih, angkat. Nah, kayak gitulah, atau lipat gitu. Jadi lebih safety, lebih aman, nggak lupa lagi untuk naikin standar 1. Nah, itu sekilas teman-teman untuk speedometer. Nah, ngaturnya di mana? Di sini kan nggak ada tombol-tombol tuh. Ternyata untuk tombol pengaturan atau navigasi dari speedometer itu ada di stang bagian kiri. Nah, ini udah kayak moge mahal banget gitu ya harganya, padahal nanti ya, sabar. Dikit-dikit teman-teman, nyicil dulu nih. Kita langsung ke bagian stang kirinya dulu. Nah, di stang kiri teman-teman, panelnya banyak banget tombol. Buat mainan jempol kiri itu banyak banget teman-teman. Salah satunya itu ada tombol untuk pengaturan dari speedometer. Ada tombol arah ke atas, arah ke bawah, back, sama juga enter atau untuk OK lah ya. Kalau bahasa umumnya tuh OK. Itu untuk indikator lagi untuk tombol-tombol pengaturan di bagian speedometer. Kalau di ADV kan ada di tengah ya, di bawah speedometer. Nah, kalau di CB300F ini ada di stang bagian kiri. Ini menurut saya lebih enak dipakai. Nggak harus gini-gini gitu ya. Tapi ini tinggal mainin jempol aja teman-teman. Nah, untuk lampu panjangnya mana? Ada tuh lampu dim atau indikator atau tombol dim itu ada di bagian atas teman-teman, bisa di dim juga. Dan untuk lampu sein itu ada di paling bawah seperti biasa ya, kalau Honda tuh kebalik. Dan untuk klakson ada di tengah-tengah antara tombol navigasi menu dengan lampu sein. Kita beralih ke stang kanan. Kalau di stang kanan nggak terlalu banyak sih, ada engine kill switch atau engine cut off, ada untuk hazard tentunya ya, motor touring nggak ada lampu hajat, mah nggak afdol, bener nggak? Tapi gunakan lampu hajat di situasi yang cocok atau situasi yang tepat, jangan asal nyalain ya teman-teman ya. Nah, terus di bagian bawahnya lagi itu ada untuk starter elektrik. Setelah panel-panel kiri kanan udah kita liatin, itu langsung ke stangnya teman-teman. Stangnya ini tentunya fat bar ya. Dia lumayan cukup lebar, tapi nggak terlalu tinggi kalau menurut saya lihat di gambar ya, karena motornya belum ada di depan saya nih. Jadi kalau saya lihat di gambar ya memang nggak terlalu tinggi untuk bagian stangnya. Kita agak sedikit ke belakang lagi teman-teman, ada di jok atau di kursi pengemudi dan boncengernya. Bukan kursi ya, jok aja kali ya. Kalau kursi kesannya sofa gitu ya. Nah, di jok ini teman-teman kesannya sama ya, sama yang CB250R Neo Sport Cafe. Dia sebetulnya split seat tapi kayak tandem seat gitu. Jadi
terpisah, si joknya itu ada tupis teman-teman, bisa dicopot mungkin ya di bagian belakangnya, tapi seolah-olah kayak disambung gitu. Jadi ya kalau dari kelihatan misalkan selewat tuh kayaknya ini jok biasa yang tandem seat gitu, kayak CB 150 enggak ya, kayak motor-motor laki biasanya kayak Verza lah mungkin ya, kayak Verza, tapi ini ternyata terpisah teman-teman antara belakang atau antara boncenger dengan ridernya. Nah, kursinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk tinggi joknya dari arah tanah ya, dari permukaan tanah ke permukaan jok itu cuman 798 mm. Jadi cuman beda 18 mm ya dengan ADV kan 780 tuh. Nah, ini 798 mm. Jadi lumayan cukup rendah. Padahal ini kan di launching di India ya. Itu India kan orangnya tinggi-tinggi, tapi ini termasuk rendah. Kalau untuk di Indonesia mungkin ya dengan tinggi saya 160 sih agak sedikit jinjit balet gitu ya. Tapi bagi Anda yang tingginya di atas 160, 165, 170, 72, 75 sampai 80 ke atas, itu pasti nyaman banget dengan jok yang lumayan cukup rendah. Nah, beralih ke bawah teman-teman, di bagian rangka ya, rangkanya tubular tentunya ya. Dia rangkanya tubular, bulat-bulat gitu, bukan delta box yang kotak-kotak ya. Tapi menurut saya rangka tubular memang cocok untuk motor street fighter atau motor yang naked bike kayak gini ya. Karena kalau misalkan delta box itu kayaknya ketebelan gitu, kayaknya pantasnya emang buat firing aja sih sebetulnya ya menurut saya. Kalau menurut teman-teman mungkin berbeda. Untuk di bagian belakangnya seperti itu teman-teman, lampunya lebih tebal dibanding dengan CB150R ya. Walaupun bagian depannya tadi sama banget untuk lampunya, tapi lampu belakang ternyata beda banget untuk lampu remnya. Nah, tapi untuk lampu sennya ya tahu sendirilah, nggak usah diomongin ya. Itulah lampu sennya kayak gitu ya. Nah, yang menarik di sini ada di bannya teman-teman. Ban belakangnya ini dia memakai profil 150/60. Jadi lumayan cukup lebar banget. Sama banget profil ban depan dan belakangnya sama yang CB250R yang kemarin itu yang Sport Neo Cafe. Itu yang kayak cafe racer gitu, yang jadul-jadul itu loh, yang di video sebelumnya. Nah, itu profil bannya sama banget teman-teman, ban belakangnya 150/60, ban depannya juga 110/70. Pelek belakang sama dengan yang depan ya, tidak beda. Dia LED Y gitu, yang lebih sportif, yang seperti tadi saya bilang di awal-awal ya. Untuk ban pelek depan juga sama dengan pelek belakang. Untuk remnya juga sama teman-teman, di belakang juga udah pakai ABS dengan cakram yang cukup kecil ya, karena untuk belakang ya. Nah, di sini armnya biasa banget, sama dengan yang CB150R, cuman kotak, tapi ya bagusnya sih tutup dari belakang belakang armnya untuk nyetel rantainya itu dia desainnya tuh nggak cuman biasa gitu, dia ada sedikit tekstur warnanya juga silver. Untuk pengaturan rantainya juga dia bautnya lebih bagus lah desainnya. Wah teman-teman, udah hujan ya ternyata. Alhamdulillah ya, semoga berkah di hujan kali ini. Nah, kita langsung ke mesinnya teman-teman, karena berpengaruh kepada knalpotnya yang pendek itu tadi ya. Nah, mesinnya itu dia 293 cc, 1 silinder, 4 katup. Mesin ini spesialnya nggak ada satupun motor di Indonesia yang 250 cc untuk Honda atau 300 cc yang memakai basis mesin ini. Ya mungkin bisa dibilang sama kali nih sama basis mesinnya yang CB250R yang 1 silinder yang zaman dulu, atau CRF Rally yang 250. Ternyata ini beda banget teman-teman. Ini bener-bener mesin satu-satunya hanya dipakai di CB300F karena dia udah 4 katup, yang lainnya belum gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk tenaganya sendiri teman-teman, tenaga maksimum itu di 24,2 horsepower di RPM 7.500. Wah, rendah ya. Rendah loh ini 7.500. Dan untuk torsinya itu ada di 25,6 Nm di RPM 5.500. Oke, ini 300 cc tapi kok cuman 24,2 HP ya. Memang di CB250R yang Sport Neo Cafe aja dia tenaganya bisa sampai 26 sampai 27 ya, tapi kok ini cuma 24. Ya karena mereka atau CB300F ini Honda merancang khusus untuk mengejar tenaga di bawah atau mengejar torsinya aja. Karena kita lihat tadi ya, torsinya itu ada di 25,6 Nm, bisa didapat hanya di 5.500 RPM. Nah, makanya knalpotnya juga pendek untuk mendukung itu, teman-teman. Kalau mungkin knalpotnya agak dipanjangin, kayaknya RPM-nya bakalan tinggi, teman-teman. Mungkin kalau ada mekanik YouTube, coba dong di kolom komentar apakah
pendapat saya itu betul atau tidak. Coba langsung dikoreksi kalau misalkan salah ya. Nah, makanya si knalpotnya juga dia lebih pendek untuk mengejar torsi yang maksimum. Kita beralih ke fitur teman-teman, karena fiturnya lumayan cukup oke ya. Nah, fitur pertama yang paling oke untuk di tipe tertinggi itu adanya HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Jadi traction control lah untuk kalau di motor-motor lain atau di mobil itu namanya traction control. Jadi di Honda CB 300F ini dia udah pakai traction control itu untuk tipe yang tertinggi. Dan kedua tadi ada HSVCS ya, dia untuk koneksi dari motor ke HP. Jadi kita bisa mengkoneksikan HP kita ke motor untuk pengaturan musik, GPS, telepon, dan notifikasi pesan itu bisa langsung ditampilkan di situ. Tapi cuma notifikasi ya, pesannya nggak ada, jadi cuma notifikasinya aja. Nah, fitur yang selanjutnya itu ada di USB charger, cuman saya nggak nemu fotonya di mana, jadi letaknya tuh ada di mana. Tapi di beberapa media menyebutkan kalau CB300F ini udah dilengkapi dengan USB charger yang tipe C, jadi udah Type C, bukan yang tipe apa sih namanya, tipe 2 ya, 2,0 yang gede itu, tapi dia udah pakai yang tipe Type C teman-teman USB-nya, jadi lebih cepat bisa fast charging mungkin ya, fast charging mungkin. Nah teman-teman, setelah kita tadi lihat fiturnya ya, lihat spesifikasi, lihat detailnya motornya seperti apa, harganya nih, harganya sendiri di India sana itu dibanderol sekitar 40-45 jutaan. Wah, lumayan cukup murah ya. 40 juta di sini dapat PCX hybrid, teman-teman. Kalau di Honda ya. Kalau di motor lakinya nyerempet-nyerempet tinggi CBR, tapi ya CBR udah 50 ke atas ya. Jadi ya menurut saya itu cukup oke. Kalau misalkan memang dijual di Indonesia dengan harga segitu ya oke. Tapi ya kita nggak bisa berharap banyak teman-teman kalau misalkan motor ini harus masuk ke Indonesia, karena ya itu tadi seperti Bang Iwan Banaran juga bilang, kalau misalkan pengen ada motor baru di Indonesia itu biaya pengembangannya R&D ya, research and development-nya itu lumayan cukup menguras materi yang sangat banyak, miliaran mungkin triliunan. Jadi ya kita lebih ke sharing aja lah teman-teman, bahwa ternyata di luaran sana ada motor yang sangat menarik yang mungkin bisa digandrungi atau disukai juga di Indonesia. Nah gitu aja teman-teman untuk ngobrolin motor kali ini, yaitu ngobrolin motor CB 300F. Gimana menurut teman-teman? Apakah worth it untuk dibeli? Apakah worth it untuk dimasukin ke Indonesia? Coba langsung tulis di kolom komentar. Ya dari saya sekian teman-teman. Sorry kalau misalkan ada salah-salah kata, salah pengucapan, salah spesifikasi, atau mungkin ada informasi yang kurang lengkap dari saya. Coba langsung koreksi di bawah di kolom komentar beberapa kalau misalkan ada kesalahan yang saya omongin di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh alam semesta teman-teman, ke seluruh universe, agar semua universe bisa nonton channel Abai Gunawan ini. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.